没想到这河床底部，蛟龙。主人，钱蓝灵火，根本抵挡不住这影雷剑术的逼迫。抓住他！不愧是我蓝火五府第一人。苏北天只是突破到大武师境。等什么？还不快滚过来！宋，为何要接受审讯？你好大的狗胆！白颜才是不是被你所伤？没想到这河床底部还隐藏。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemy Supreme atau Dandao Jijun episode ke-25. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan dibuka saja playlistnya. Dan kalau ada notifikasi yang melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.没想到这河床底部还隐藏。够了，钱蓝灵火。 Scene awal ini di mana diceritakan masih di bagian dasar sungai spiritual. Kelihatan Sang Wan Qi beserta dua orang pengikutnya. Ia terus mengejar dan ingin bertemu dengan Subei Tian. Namun ia pun dikejutkan dengan kemunculan Sang Naga Jiao yang begitu menyeramkan. Dan naga tersebut yang merupakan samaran wujud dari Si Ling Er. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan di tempat tersebut atau si naga Ling Er, ia langsung mencegat kepada mereka yang akan berniat mengganggu kepada Subei Tian. Dan kelihatan si Ling Er, dia pun sedikit ngobrol keras kepada Sang Wan. Dan bahwasannya ia telah menyinggung kepada sang senior. Dan kelihatan si Tuan Sang Wan memohon kepada si naga untuk mengampuni tingkahnya. Dan pada akhirnya si naga tersebut meminta kepada mereka semua untuk bersujud dan meminta untuk menampar wajahnya sendiri, serta si pemuda itu bisa pergi asalkan dia bisa meninggalkan tas Qian Kun miliknya. Dan akhirnya si pemuda tersebut langsung memberikan tas Qian Kun kepada Si Ling Er. Dan si pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan Si Ling Er juga akhirnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut juga. Lalu kelihatan sang MC kita Subei Tian, ia lagi berkultivasi dan sedang mengumpulkan ikan spiritual. Lalu datanglah Si Ling Er sambil membawa tas Qian Kun kepada Subei Tian. Dan kelihatan Si Ling Er langsung memberikan tas Qian Kun kepada Subei Tian. Dan kelihatan juga Subei Tian akan memberikan pil spiritual untuk Si Ling Er. Si Ling Er pun langsung berterima kasih kepada Tuan Subei Tian. Dan pada akhirnya Si Ling Er pun langsung mengumpulkan ikan-ikan spiritual dan dimasukkan ke dalam tungku spiritual. Subei Tian pun akhirnya memulai berkultivasinya. Dan untuk menyempurnakan ikan spiritual menjadi pil-pil yang begitu kuat, dengan disertai api biru roh murni.
Sontak dan pada kesempatan hari ini ia pun dengan singkatnya cerita langsung berhasil menyempurnakan ikan spiritual menjadi beberapa pil. Dan setelah itu Su Beitian pun langsung pergi naik ke atas. Dan sontak geng, pas di atas ia pun langsung bertemu dengan si Nona Siapusin. Tentunya si Nona Siapusin lagi mengasah kekuatan pedang bayangan petir yang begitu hebat. 根本抵挡不住这影雷剑术的必杀影。 Dan menurut Su Beitian, si Nona Siapusin tidak sesederhana itu. Dan dia merupakan orang yang begitu kuat dan jenius. Dan menurut Su Beitian juga, jika ia tidak dibantu oleh kekuatan si Ling En, maka ia sama sekali tidak akan kuat dibanding si Nona Siapusin. Lalu pada kesempatan hari ini, sepertinya Su Beitian akan segera menerobos ke ranah Grand Martial Master. Dan akhirnya di samping si Nona Siapusin, Su Beitian langsung berkultivasi, yaitu di pinggiran sungai. Dan sontak di sisi lain, kedua orang kembar pada kesempatan hari ini dia ingin menangkap ikan spiritual. 怎么回事？ 也太厉害了！ Namun di tempat tersebut, energi spiritual sudahlah habis dan kelihatan mereka semua pun akan pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan energi spiritualnya sudah melonjak habis. Sontak mereka semua pun dikejutkan dengan adanya aura-aura spiritual yang tentunya merupakan dan tanda aneh, yaitu dari tanda Nona Siapusin yang sudah merobos ke ranah martial spirit. Dan menurut orang-orang di sana, si Nona Siapusin sangatlah begitu sangat hebat. Bahkan orang hebat pertama di Istana Bela Diri Lanhuo. Dan kelihatan juga pada kesempatan hari ini Su Beitian telah menerobos ke ranah martial spirit. Namun seseorang penggawa bahwasannya Su Beitian hanya Grand Martial Master saja. Sehingga mereka semua pun langsung melihat kepada Su Beitian. 这么年轻就突破到50境，还演化出了这大武师，为何会演化？可恶！ 苏北天拜见府主。 Walaupun Su Beitian pada kesempatan hari ini berada di ranah Grand Martial Master, tetapi dapat menampilkan pembuluh darah yang begitu hebat. Dan menurut si Nona Siapusin, Su Beitian juga memang tidak mengecewakan dirinya. Namun tiba-tiba datanglah sang Master ke-6 dan sang Penatua Song yang langsung datang ke tempat tersebut. Dan tentunya bersama si Nona Jixia, sang pemimpin Istana Lanhuo. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan semua orang langsung bersujud. Namun menurut si Nona Jixia tak perlu sungkan-sungkan kepadanya. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan sang Penatua Song menunjuk kepada Su Beitian. Dikarenakan Su Beitian yang telah mengacaukan di tempat tersebut. 过来！ 我的镜子是。 Lalu pada kesempatan hari ini, sang Penatua Song sudah melaporkan kepada sang ketua pemimpin Istana Lanhuo itu. Dan menurut si Nona Jixia, dia pun langsung membacot kepada sang Penatua Song untuk bersikap tenang-tenang saja. Dikarenakan Su Beitian kelihatan seperti sedang memperkuat ranah seni bela diri. Dan kelihatannya juga sang Penatua Song juga tunduk terhadap ucapan Jixia. Kelihatan di sisi lain sang Penatua Song juga melihat kepada Su Beitian yang lagi berkultivasi itu. Dan Su Beitian juga akhirnya selesai berkultivasi. Dan sang Penatua Song meminta kepada Su Beitian untuk berhormat kepada sang pemimpin Istana Lanhuo. Dan sang Penatua Song juga memerintah kepada sang pemimpin Istana Lanhuo untuk segera mengintegrasi Su Beitian. 我何罪之罪？知晓。现在白良心不透，你就喧宾夺主。我来问他，你可知残害同门？ Dan menurut Su Beitian, apa kesalahan dia? Dan di tempat tersebut kelihatan ada sedikit adu perbacotan antara sang Penatua Song dan sang MC kita Su Beitian. Yang mana menurut sang Penatua Song, pemimpin istana sudah tahu tentang Su Beitian.
Dan kelihatan sang penatua Song sedikit marah dan sedikit emosi kepada Sube Tian yang terus melawan kepadanya. Sehingga tingkah tersebut langsung diberhentikan dan dibantah oleh si Nona Jixia sang pemimpin istana Lanhuo. Dan pada kesempatan hari ini, si Nona Jixia langsung menanyakan kepada Sube Tian apakah Harley dan Bain Chan dilukai oleh Sube Tian. Dan menurut si Nona Jixia, apakah Sube Tian tahu kalau pembunuh rekan seperguruan adalah kejahatan yang begitu berat di istana bela diri Lanhuo? Ucap si Nona Jixia atau si pemimpin istana Lanhuo. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih yang sudah subrek ke channel Lengko Movie 2 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin hanya itu saja ya geng. See you next di video pembahasan.